olahraga. Saudara, TVRI Sumsel kembali hadir menjumpai Anda dalam tayangan TVRI Sport. Bersama saya Afifa Sari dan dalam 30 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam olahraga bela diri campuran atau yang lebih dikenal dengan MMA. Seni bela diri kini terus berkembang. Selain seni bela diri yang sudah lama eksis seperti pencaksilat, karate, taekwondo, kungfu, serta gulat dan judo. Kini di Indonesia bermunculan nama-nama baru untuk seni dan olahraga bela diri. Di antaranya Mixed Martial Arts atau MMA. Bisa saja nama seni bela diri itu baru populer di sebagian banyak orang Indonesia. Namun secara prakteknya teknik-teknik bela diri itu berakar dari seni olahraga bela diri yang sudah lama eksis. Seperti karate, silat, taekwondo, kungfu, serta gulat dan judo. Rupinya ya udah habisin aja. Untuk teknik pertarungan di atas, jurus atau teknik bela diri karate, taekwondo, dan kungfu serta tinju banyak mewarnai si petarung dalam melancarkan serangan terhadap lawannya. Sementara untuk pergumulan atau pertarungan di bawah, teknik jatuhan dan kuncian ala bela diri gulat, judo, serta jiu-jitsu dipergunakan si petarung. Terus. Mixed Martial Arts sebagai olahraga bela diri modern
merupakan bela diri full body contact yang memperbolehkan berbagai teknik pertarungan dipergunakan si petarung. Ya, MMA itu singkatannya sendiri adalah Mixed Martial Art ya. Jadi kalau di-translate ke Indonesia itu adalah olahraga bela diri campuran. Jadi bisa dia memakai teknik pukulan, tendangan, bantingan, sama kuncian. Nah itu MMA. Sesuai dengan judulnya Mixed Martial Art, dia harus punya kemampuan bertarung standing, berdiri, dengan teknik pukulan, tendangan, sama bantingan. Nah, setelah dibanting itu kita harus punya teknik grounding namanya. Nah, grounding inilah yang kita harus lengkapin. Biasanya yang datang sini masih punyanya cuman boxing aja atau muay thai aja atau taekwondo aja misalnya kayak gitu. Jadi harus dilengkapin dari segi teknik itu. Masuk dalam. Ininya tembak ke pinggulnya. Salah, ambilnya gini. Mixed Martial Arts sesuai namanya adalah seni bela diri campuran. Sehingga si petarung dilegalkan untuk memanfaatkan berbagai teknik pertarungan seperti pergumulan, bantingan, serta kuncian yang diajarkan olahraga gulat, judo, dan jujitsu untuk mengalahkan lawannya. Sementara tendangan dan pukulan yang dilontarkan si petarung MMA. Teknik-teknik olahraga bela diri karate dan taekwondo serta muay thai banyak mewarnai. Oke, nah jadi intinya kalau kita mau jadi petarung yang harus kita persiapkan yang pertama satu mental, oke, karena untuk petarung kita harus punya mental dulu. Kedua, kita harus punya teknik atau skill bela diri yang bagus. Maka kita harus latihan dulu, cari tempat buat latihan, camp, sasana di mana aja di kota terdekat, oke bisa. Yang ketiga harus punya niat, tekad, oke, dan yang terakhir konsisten, itu aja. Kalau untuk bela diri kita minimal bisa nguasain 3 bela diri. Yang pertama striking seperti boxing, muay thai, silat, kickboxing kayak gitu. Yang kedua kita bisa nguasain takedown atau enggak bantingan kayak judo, gulat atau BJJ. Nah yang ketiga kita harus bisa nguasain teknik ground kayak BJJ, submission, kunci-kuncian atau ground and pound. Konsep pertarungan Mixed Martial Arts atau MMA mengandung makna pertarungan dengan kekuatan penuh. Meski demikian, tak sulit orang untuk menekuni MMA. Memperkenalkan MMA sendiri itu sebenarnya nggak sulit, karena biasanya rata-rata kita dari kecil itu sebenarnya sudah familiar lah dengan bela diri. Cuma biasanya kan semua tradisional seperti karate, taekwondo, bahkan muay thai pun sebenarnya kan muay thai itu olahraga tradisional dari Thailand. Nah, cuman yang memang yang agak sulit ini adalah memperkenalkan grounding yang seperti saya bilang tadi, Brazilian Jiu-Jitsu. Karena masih kita bilangnya masih jarang sekali di Indonesia ini orang yang mau belajar grounding karena kontak fisiknya terlalu erat. Jadi nggak kayak boxing, nggak kayak muay thai, kita kan harus tempel terus kalau yang grounding. Nah, sebenarnya kesulitannya cuma di itu. Kalau untuk standingnya sih antusiasnya lumayan bagus. Ya. Aturan yang berlaku di olahraga bela diri campuran ini cukup sederhana, di mana para petarung tidak boleh atau tidak diperkenankan menggigit dan mencolok mata si lawan.
Masuk. Tap. Terus. Sekarang mau pelata. Iya. Pegang pinggang. Tap. Kurol ya. Untuk menjadi petarung di Mixed Martial Arts MMA yang baik, si petarung harus tampil dan ahli dalam teknik pukulan, tendangan, serta teknik bergulat tingkat dasar. Beberapa jenis pukulan dasar ini diantaranya pukulan lurus pendek atau jab, straight pukulan lurus panjang ke depan, pukulan hook, serta pukulan dari bawah ke atas atau uppercut. Harus benar-benar dikuasai petarung. Di samping berbagai teknik pukulan, si petarung MMA pun harus menguasai teknik tendangan. Ini semua bermanfaat untuk pertarungan atas atau stand up fighting. Jenis bela diri dengan posisi berdiri atau stand up fighting yang paling sering digunakan dalam MMA adalah tinju, kickboxing, muay thai, taekwondo, serta karate. Sedangkan bertarung dalam posisi ground fighting atau pertarungan bawah, si petarung harus memiliki keterampilan bergulat, serta memiting dan teknik kuncian. Dari obrolan dengan petarung dan pelatih MMA, didapat kesimpulan, apabila seseorang telah menguasai teknik pertarungan atas atau stand up fighting dan ground fighting atau pertarungan bawah serta didukung dengan mental yang kuat, maka orang itu layak untuk turun di gelanggang pertarungan sungguhan. Sebaiknya ya, bukan dua ya, tapi lebih tepatnya standing dan grounding. Jadi kalau standing aja, kalau misalnya lawannya bisa grounding, dia bawa ke bawah, yang nggak bisa grounding ya pasti keteteran biasanya. Kalau standing, banyak kan standing, boxing, dari yang paling umum boxing, muay thai, karate, taekwondo, yang ada tendangannya ya udah ya. Kalau ke taekwondo kan khusus kaki aja. Pencak silat, karate, banyak. Kalau yang dari grounding juga banyak tuh, gulat juga grounding kita hitungnya. Brazilian Jiu-Jitsu grounding, satu lagi judo tuh teknik bantingannya
Sambo dari Rusia ya. Dari pengalaman mengamati pertarungan Mixed Martial Arts MMA, kemenangan pertarungan 75%-nya karena si petarung mampu menguasai lawannya dengan teknik bergerumul, disertai kuncian dan cekikan. Kehadiran Mixed Martial Arts atau seni bela diri campuran di kota Palembang tak terlepas dari ketertarikan para petarung yang ada di dunia bela diri. Dari awalnya yang hanya berbentuk komunitas, lambat laun olahraga bela diri campuran ini mulai menarik perhatian masyarakat. Get straight hook. Straight hook straight. Get straight uppercut. Tiap-tiap petarung pada komunitas bela diri ini awalnya memang sudah memiliki kemampuan dasar dari bela diri. Namun disiplin bela diri yang digeluti para petarung sebagian besar masuk dalam ranah standing atau pertarungan dengan posisi berdiri seperti Muay Thai, boxing, taekwondo, dan karate. Untuk bela diri di ranah grounding seperti gulat, Brazilian Jiu-Jitsu, dan judo belum banyak ditekuni petarung. Padahal dalam pertarungan MMA, si petarung harus menguasai teknik gabungan standing dan juga grounding. Ya, kita mulainya sih dari cuma komunitas ya, latihan di rumah teman kita, founder Warrior Palembang, itu Ko Erik Stefano. Nah, dia ini kan karena cinta sama bela diri, jadi waktu itu kan kalau mau nyari tempat latihan di Palembang di akhir tahun 2014, awal 2015 lah, itu kan masih belum ada, sama sekali belum ada. Yang ada cuma gym, fitness gitu kan. Nah, jadi dia kumpulin teman-teman, ajak latihan bareng-bareng. Jadi masing-masing ini punya background nih, masing-masing kayak Ko Erik kan dia sebenarnya kungfu. Terus ada satu lagi temennya yang backgroundnya Muay Thai, terus ada yang boxing. Nah, dikumpulin jadi saling tukar ilmu lah. Awalnya dari situ. Meski baru dibentuk sejak tahun 2015 lalu, Fight Champ yang berada di Jalan Mayor Salim Batubara, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang ini sudah menorehkan sejumlah prestasi di tingkat nasional. Di Fight Camp Warrior saat ini ada sekitar 30 member yang aktif berlatih. Salah satunya Eka Darmawansyah. Pria ini adalah salah seorang petarung asal Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang sudah menggeluti olahraga bela diri khususnya boxing sejak tahun 2019. Kecintaannya pada olahraga bela diri ini kemudian mendorongnya untuk mulai melakoni seni bela diri campuran atau Mixed Martial Arts. Setelah bergabung pada Warrior Palembang, tekad Eka untuk terus berlatih tak pernah sirna. Seiring berjalannya waktu, dirinya berhasil meraih kemenangan sebanyak 2 kali dalam 2 pertandingan di tingkat nasional.
Kemenangan yang diperolehnya tentu tak terlepas dari persiapan dan tekad yang kuat. Di samping itu, dukungan wadah ataupun tempat berlatih yang mumpuni juga menjadi faktor pendorong agar usahanya dapat terbayar berupa prestasi. 10 detik lagi ya. Terus gerak. Warrior Palembang menjadi salah satu pionir dari olahraga MMA yang ada di kota Palembang dan diharapkan dapat terus berkontribusi untuk prestasi dari olahraga MMA ini. Dan tayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport pada edisi selanjutnya. Salam olahraga!